Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Bertemu lagi dengan Bunda Dini di materi yang berikutnya tentang eksplorasi. Karena hari ini adalah hari Jumat. Waktunya kita mengeksplorasi kemampuan kita dari belajar sebelumnya ataupun dari yang akan kita capai setelahnya. Bagaimana kegiatan pagi hari ini? Pastinya sudah melakukan pembiasaan pagi, berwudu, kemudian apalagi setelah berwudu sholat duha, membantu orang tua, dan tetap lakukan 3 kata kuncinya, yaitu bila minta bantuan sampaikan permintaan tolong, kemudian apabila sudah dibantu sampaikan terima kasih, dan apabila ada kesalahan yang kita lakukan selalu sampaikan maaf. Insya Allah anak solihah Bu Guru hebat semuanya ya. Baik anak-anakku, kita buka kegiatan pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya, jangan lupa tugas hari ini adalah murojaah surat An-Nasyr. Jadi lakukan nanti di rumah sebelum melakukan eksplorasi, murojaah dulu ya surat An-Nasyr. Baik, untuk kegiatan eksplorasi hari ini, Bunda Dini akan sedikit mengulas kembali mengenai motorik. Ya, persiapan yang kita harus lakukan adalah yang pertama kertas bekas. Jadi kertas bekas yang mungkin sebelahnya sudah tertulis dan sebelahnya masih bisa ditulisi kembali, bisa dimanfaatkan. Kemudian ini Bu Dini menggunakan apa namanya ini, tote bag ya, goodie bag, paper bag ya, untuk sampulnya nanti kita buat apa ya. Nah anak-anakku boleh kalau punya seperti ini sudah tidak digunakan oleh orang tua, ataupun bisa menggunakan kertas buffalo bekas atau sampul buku gambar, atau mungkin buku gambar yang kelas sebelumnya di TK ada yang bisa dimanfaatkan. Tapi ingat, mengguntingnya ikuti polanya jadi lebih rapi. Kemudian ada tali rafia, bisa tali rafia atau tali kait, atau bisa juga menggunakan pita ya. Kemudian pembolong kertas ini ada 2 ya nak, ada yang besar dan ada yang kecil. Ibu guru menggunakan yang besar kecil karena nanti kertasnya akan tipis. Kemudian tentu saja gunting ya. Sudah siap dengan peralatannya? Insya Allah peralatan ini mudah didapat di sekitar kita. Iya, yang selanjutnya adalah kertas bekas tadi yang ada 1 lembar, Bu Guru potong menjadi 2. Bisa menjadi 2 ataupun bisa menjadi 4, bergantung buku yang ingin kau hasilkan. Oh iya, sebenarnya kita mau buat apa? Mau buat buku nak, buku dari kertas bekas yang dari baliknya bisa buat coretan menghitung, atau mungkin membuat sketsa gambar atau apa saja ya, semacam notes. Kemudian tas tadi yang sudah Bu Guru gunting-gunting menjadi 2 bagian, yang bagian depan dan belakang. Ini adalah untuk sampulnya, dan ini bisa ukurannya sesuai dengan kertas yang kalian sudah potong tadi. Nah, Bu Guru sudah potong 2, kemudian ya, Bu Guru akan meletakkan seperti ini. Gunakan rata pinggir atau rata atas sehingga ada kelihatan sisa ya. Kalau ada sisa nanti kita bisa potong. Baik, Guru akan potong ya. Untuk mempermudah sebenarnya bisa menggunakan penjepit dulu ya nak di ujungnya, sehingga tetap bisa rata hasilnya nanti. Tapi tak apa-apa, insya Allah anak-anakku jauh lebih optimal melakukannya daripada Bu Guru ya, dan hasilnya pasti lebih cantik. Baik, sudah seperti ini. Kalau sudah seperti ini nak, Bu Guru bagaimana? Biasanya apa? Dijilid kan. Nah, tapi sekarang kita akan bukan menjilid, tapi menjilidnya dengan menganyam ya. Oke, kita akan bolong, gunakan pembolong kertas di bagian ujungnya
nantinya akan kita sambungkan dengan tali rafia bisa, tali seperti ini bisa, ataupun pita juga bisa ya. Nah sekarang kita bolong untuk jarak-jarak yang akan kita inginkan ya. Ini hasilnya nak, yang sudah Bu Guru ini gunakan pembolong untuk melubangi tepi dari buku yang kita akan gunakan tadi. Yang berikutnya adalah sebenarnya seperti menjahit tapi jahitannya dengan rafia ya. Nah ini kita bisa jadi 2 kali, jadi nanti di atas ada pitanya ataupun bisa hanya satu sisi. Bu Guru akan memberi contoh yang nanti ada pitanya ya. Kita buat bundelan biar lebih mudah, kemudian kita jahit, sisakan setengah ya, kemudian kita jahit. Nah seperti menjahit ya baju ya nak ya. Nah tapi ini kita menjahit kertas seperti ini. Pernah lihat kan membuat map atau apa dengan hiasannya ataupun bukunya itu dari tali, hanya diikat tali saja ya. Nah seperti ini. Kalau sudah sampai ujung seperti ini, biarkan yang sebelahnya kita masukkan, jadi seperti menyilang. Nah ini kalau suka yang menyilang seperti Bu Guru. Tapi kalau yang hanya satu sisi saja boleh, hanya saja ini nanti diikat ataupun di selotip di bagian atasnya agar dia tidak maaf. Oke, kita silangkan seperti ini. Ada banyak jenis jahitan, coba nanti tanya ke bundanya masing-masing ya. Ada yang jahit model jelujur, jadi ini cuma masuk keluar masuk ataupun yang model menyilang seperti Bu Guru ini. Intinya membuat 2 bagian menjadi satu kesatuan yang terikat dengan rapi. Nah kalau sudah seperti ini ujung, kita bisa buat langsung pitanya. Kalau anak-anakku menggunakan pita kain, pasti bagus warna-warni ya, bisa gunakan itu. Nah karena Bu Guru pakai rafia ya cukup seperti ini, dirapikan. Nah seperti ini bisa dirapikan. Ini jepitan yang Bu Guru tadi. Coba kita lihat buku kita, sudah bisa kita gunakan. Nah seperti ini, tapi ini belum rapi ya nak. Ini kita rapikan dulu bagian bawah dan atasnya sehingga bisa menjadi seperti notes. Kita bisa bawa kemana-mana untuk catatan kecil kita, hanya sekedar membuat catatan ataupun untuk menghitung apa nak? Iya, menghitung soal matematika. Jadi kita bawa catatan ini seperti ini. Nah anak-anakku masih ingat bisa dihiasi juga dengan hiasan dari benda-benda yang sudah tidak dimanfaatkan, seperti bunga kering ya, kita tempelkan bunga kering di sini, ataupun apa saja yang anak-anakku juga bisa cari di sekitarmu. Baik, bisa ya nak? Insya Allah bisa. Bu Guru tunggu hasilnya seperti apa buku buatan anak-anakku yang hebat-hebat ini ya, seperti ini. Baik, terima kasih untuk Bu Guru, dan jangan lupa lakukan dengan senang hati. Baik, kita ketemu lagi untuk eksplorasi Jumat depan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.